Hari ini kita akan membahas geometri ruang, konsep matematika yang sering dianggap sulit, tapi sebenarnya sangat menarik dan berguna. Tidak hanya itu, kita juga akan berbagi penggunaan geometri ruang dalam kehidupan sehari-hari, cerita lucu tentang kesalahpahaman geometri ruang, dan tips and trik untuk menghadapi soal-soal terkait geometri ruang, termasuk dalam tes IQ. Yuk, langsung kita mulai. Jadi, apa itu geometri ruang? Geometri ruang adalah cabang matematika yang mempelajari bentuk-bentuk tiga dimensi, seperti kubus, bola, tabung, kerucut, dan sebagainya. Intinya, geometri ruang itu tentang benda yang punya panjang, lebar, dan tinggi, beda dengan geometri bidang yang hanya dua dimensi. Misalnya, menghitung volume atau luas permukaan dari benda-benda seperti kotak, kaleng minuman, atau bola sepak. Geometri ruang itu ada di mana-mana dalam kehidupan kita sehari-hari. Menata perabotan. Pernahkah kamu mencoba memasukkan lemari ke ruangan kecil? Kamu pasti harus menghitung panjang, lebar, dan tinggi lemari supaya pas. Mengemas koper. Saat packing untuk liburan, kita harus memastikan semua barang muat dalam koper yang terbatas. Itu contoh nyata penggunaan volume. Membangun rumah. Arsitek dan insinyur menggunakan geometri ruang setiap hari untuk mendesain bangunan. Ada cerita lucu nih. Suatu hari teman saya mencoba memotong kue ulang tahun berbentuk bola. Dia bilang, kalau saya potong lurus ke bawah, pasti potongannya berbentuk lingkaran sempurna. Tapi, ketika dia memotongnya miring, potongannya malah berbentuk oval. Dia bingung dan bilang, kenapa lingkarannya jadi cacat ya? Haha. Ini adalah contoh bagaimana pemahaman tentang irisan benda ruang sangat penting. Jadi, hati-hati kalau lagi memotong kue. Nah, bagaimana cara memahami geometri ruang dengan lebih mudah? Ini dia tipsnya. Pertama, gunakan benda nyata. Coba ambil kotak, bola, atau kaleng di rumahmu dan bayangkan potongan atau perubahannya. Kedua, visualisasi diri di dalam benda tersebut. Misalnya, bayangkan kamu berada di dalam kubus dan hafalkan posisi kiri, kanan, atas, dan bawah. Ketiga, gambar sketsa. Saat menghadapi soal sulit, menggambar sketsa bisa sangat membantu memahami bentuk dan irisan benda. Keempat, pahami rumus dasar. Misalnya, volume bola itu 4/3 pi kali jari-jari pangkat 3, atau volume tabung itu pi kali jari-jari pangkat 2 kali tinggi. Hafalkan dan pahami konsepnya, bukan hanya angka. Soal tes IQ sering menanyakan benda ruang yang diputar, dipotong, atau diberi warna. Ini tipsnya. Pertama, tentukan titik referensi. Misalnya, depan benda berwarna merah, kiri berwarna biru. Dengan titik ini, kamu bisa melacak posisi warna lain saat benda diputar. Kedua, bayangkan rotasi secara bertahap. Jangan membayangkan benda langsung berubah total. Fokus pada satu sisi atau sudut, lalu lihat bagaimana sisi lainnya bergeser. Ketiga, latihan pola. Semakin sering latihan soal rotasi atau potongan benda, otakmu akan terbiasa memahami perubahan posisi dan bentuk. Keempat, gunakan logika dan eliminasi. Jika ada pilihan jawaban, coret yang jelas salah, lalu fokus pada yang tersisa. Nah, sekarang kamu sudah tahu apa itu geometri ruang, bagaimana penggunaannya dalam hidup kita, cerita lucu yang terjadi, dan tips menyelesaikan soal-soal tes IQ tentang benda ruang. Ingat, geometri ruang itu bukan hanya soal angka, tapi juga soal membayangkan dan memahami bentuk-bentuk di sekitar kita. Semoga bermanfaat, dan selamat mencoba. Jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dari Tidbing.